Ar-Rahman Ar-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Ika Khairunisa di sini. Kita akan membahas tentang ilmu pengetahuan alam pastinya. Nah, di pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang apa saja? Di pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang satuan dan juga pengukuran. Kita sudah belajar satuan dan pengukuran. Nah, namun pengukuran yang kita bahas pada minggu kemarin belum semuanya ya, belum lengkap. Kemarin kita hanya membahas pengukuran panjang menggunakan mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Nah, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan sesi pengukuran. Kali ini kita akan membahas tentang pengukuran massa dan pengukuran waktu. Nah, dan juga kita akan membahas materi yang terakhir di bab besaran dan pengukuran ini. Materi apa itu? Kita akan membahas juga tentang notasi ilmiah. Jadi kali ini kita akan membahas tentang pengukuran massa dan waktu dan juga notasi ilmiah. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, simak video berikut ya. Oke anak-anak, kali ini kita akan masuk ke materi seperti yang Ustazah bilang tadi. Kita akan belajar tentang pengukuran massa dan waktu, kemudian juga notasi ilmiah. Ya, oke. Pengukuran massa dan waktu. Setelah sebelumnya kita sudah belajar tentang pengukuran panjang, kita sekarang akan belajar pengukuran massa dengan neraca Ohaus dan juga neraca digital. Kemudian pengukuran waktu dengan neraca Ustazah stopwatch ya. Masuk ke pengukuran pertama, yaitu pengukuran massa. Ketika kita mengukur massa, itu berarti kita mengukur kuantitas atau jumlah materi dari suatu benda. Karena massa itu menentukan atau menyatakan ukuran jumlah materi zat suatu benda. Neraca yang biasa digunakan di laboratorium yaitu neraca Ohaus. Nah, di sini Ustazah tidak membahas tentang neraca digital karena neraca digital itu cara menggunakannya cukup mudah, pasti kalian sudah paham ya, karena di pasaran atau di kehidupan seringkali kita melihat neraca digital ya. Jadi ketika neraca digital itu digunakan, dia akan langsung menunjukkan hasilnya. Nah, kalau neraca Ohaus ini kita biasa gunakan di lab atau laboratorium. Neraca Ohaus ada berbagai jenis ya, ada neraca Ohaus 3 lengan, neraca Ohaus 2 lengan, neraca Ohaus 4 lengan. Ya. Ini contoh dari neraca Ohaus 3 lengan. Bagian-bagian dari neraca Ohaus 3 lengan ada piringan wadah beban. Ya, nantinya kita akan meletakkan beban di sini. Kemudian ada skrup atau knob kalibrasi. Kalibrasi itu adalah mengenolkan atau mengeset awal dari suatu neraca. Jadi sebelum kita mengukur pastikan kita sudah mengkalibrasi atau mengeset skala itu di angka 0 ya. Kemudian ada beban geser yang terdapat di 3 lengan. Kalau neraca 3 lengan berarti ada 3 lengan. Kalau 2 lengan berarti 2 lengan, dan 4 lengan ada 4 ya. Di neraca 3 lengan ada 3 skala, yaitu skala ratusan, skala puluhan, dan juga skala satuan. Oke. Di masing-masing skala ada beban geser ya. Ketika kita menggeser beban tersebut, maka akan terjadi keseimbangan antara beban geser dan juga massa beban di piringan wadah ya. Karena prinsip dari mengukur massa itu adalah kita harus menyeimbangkan kedua lengan, yaitu antara lengan massa dan lengan anak timbangan, atau di sini adalah lengan beban geser. Oke, paham ya anak-anak?
Jadi prinsip dari mengukur massa adalah menyeimbangkan antara massa yang ada di piringan wadah dan juga beban geser atau anak timbangan. Ya, untuk lebih jelasnya bagaimana kita mengukur dengan neraca Ohaus, kalian simak video berikut ini. Hi, this is Mr. Biter, and this is a quick tutorial on how to use a triple beam balance. The triple beam balance is one of the most common scientific instruments that we're going to use in science class. We use the triple beam balance to find the mass of an object in grams. Today we're going to find the mass of this iron cube. To begin with, let's go over some of the features of the triple beam balance. Here is the pan. We want to make sure the pan is clean and free of any debris or water that might be on it before we start. If we don't, that could affect our results. We would be taking the mass of the water or whatever's on there instead of the mass of just our cube. These are the arms. We want to make sure that when we start, the weight that's on these arms are all the way down here. It's what we call having it zeroed. And we also want to make sure that we have this lined up right here with each of these little lines on each side matching. They're lined up. Now, we also want to note that there are little grooves on these two arms where the weight fits into. We want to make sure when we move these weights back and forth, it falls into those little notches. Otherwise, we're not going to get the right results. So, let's take the mass of this iron cube. We'll put it on here. You notice right away this end goes whoop right up to the top. We're going to start with the heaviest mass and move this over. Did it go down? No. So we have to go one more. That time it went down. Now we're going to move it back. We're going to go to the next heaviest. This one in the rear. Move it up. Move it up. Oh, move it up. There we go. Now we're going to move that one back. Finally, we're going to go to the lightest one, the smallest little mass here, and we're going to move that across. Just tap it with your finger. Tap, tap, tappity tap, 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 tap. There we go. All right, that's lined up pretty good. All right. And we want to try to be as accurate as we can with the triple beam balance. It can be difficult, but get it onto one of these lines that you see on that front bar. Now, how do we know what the mass is? What do we do with these numbers that they're lying on? Well, let's go ahead and take a closer look to see what we really need to do in order to find out what the mass of this cube is. Let's look at the largest one first, 100. So that's 100, 20, 120, and what's this one say? Well, it's right after the 5 before the 6. So that's going to be 125. How many lines over it is? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 125.9. 125.9. Now, what are the units for mass? Grams. So we'd want to report this as 125.9 grams. Now that's the basics on how to use a triple beam balance. Make sure you practice a lot so you know how to use this instrument. Nah, setelah kalian melihat video tadi, pastinya sudah paham ya, sudah ada gambaran bagaimana menggunakan neraca Ohaus. Karena neraca ini seringkali kita gunakan dalam laboratorium. Nah, untuk mengecek kemampuan kalian, coba kalian baca berapa skala pada gambar ini. Ibaratnya ini adalah hasil pengukuran dengan neraca Ohaus. Bisa kalian lihat berapa hasilnya. Jadi ada 3 ya, ada ratusan, puluhan, dan satuan.
Jadi hasilnya adalah 275,4 gram. Ya. Kemudian yang kedua, coba ini berapa? 300, yang puluhan 70, yang satuan 5,4. Ya, itu berarti 375,4 gram. Soal yang ketiga, coba kalian lihat. 390 3,3. Yes. Oke. Kemudian yang keempat, coba kalian lihat. Berapa hasilnya? 400, yang puluhannya adalah 60, yang satuannya 7,5. Berarti dijumlahkan semuanya ya, 467,5. Jadi caranya adalah menjumlahkan antara ratusan, puluhan, dan satuannya. Oke, jadi soal-soal seperti ini biasanya muncul di ujian dan di ujian nasional. Kalian harus paham ya caranya. Oke, kemudian kita masuk ke pengukuran waktu. Pengukuran waktu itu biasa kita gunakan ketika kita memasak, ataupun pada saat kita berolahraga, ketika berlari. Itu biasanya kita harus tahu berapa waktu yang kita butuhkan. Ya, kita mengeset waktu, ataupun kita mau tahu berapa waktu yang kita butuhkan. Itu berarti kita melakukan pengukuran waktu. Apa sih alat yang kita gunakan untuk mengukur waktu? Ya, pengukuran waktu digunakan dengan stopwatch. Stopwatch ya. Stopwatch itu ada dua jenis, yaitu stopwatch analog dan stopwatch digital. Ya, stopwatch analog dan stopwatch digital. Ketika menggunakan stopwatch analog, itu berarti jarumnya akan berputar, seperti halnya pada jarum jam dinding atau jam tangan. Ketika ini sudah menunjukkan angka dari 0 sampai 60, itu berarti sudah menunjukkan 60 detik. Jadi ketika kita menggunakan mikroskop analog itu ketika sudah 60 sekon itu sama dengan 1 menit. Jadi nanti akan menunjukkan skala yang kecil di tengah ini ya. Yang kecil ini adalah 1 menit, seperti itu. Kemudian 60 detik kedua itu 2 menit, dan seterusnya. Itu jika kita menggunakan stopwatch analog. Kemudian ketika menggunakan stopwatch digital itu secara otomatis akan terlihat berapa jam, menit, dan detiknya atau sekon. Jadi ketika sudah 60 sekon akan berubah menjadi 1 menit, dan 60 sekon kedua 2 menit, dan seterusnya. Oke. Cara penggunaan stopwatch secara umum ada 4 langkah. Yang pertama, sebelum stopwatch digunakan, semua jarum penunjuk harus menunjukkan angka 0, atau kita harus mengkalibrasinya terlebih dahulu. Ya. Kemudian untuk memulai pengukuran tekan tombol start. Kemudian untuk mengakhiri pengukuran tekan tombol stop, dan untuk mengembalikan ke posisi semula atau 0 tekan tombol reset. Untuk lebih jelasnya bagaimana cara penggunaan stopwatch, kalian simak video berikut ini. Yang pertama, kita akan menggunakan stopwatch yang memiliki 1 tombol. Bagaimana cara penggunaannya? Kita tinggal pencet saja seperti ini, maka jarum akan bergerak. Untuk menyetop ya, atau memberhentikan jarum, kita cukup memencet 1 kali lagi, maka jarumnya akan berhenti. Kalau ingin mengembalikan jarum ke tempat semula seperti yang di awal tadi, maka kita pencet 1 lagi, nah, maka akan kembali ke tempat semula. Mudah kan? Ini untuk memulai.
kemudian yang merah untuk menyetop. Kalau ingin memulai lagi, tinggal pencet yang hijau untuk menyetop, untuk tombol hitam untuk mengembalikan ke tempat semula. Ya, mudah kan cara menggunakannya? Stopwatch itu memiliki dua jarum. Jarum pertama yang pendek dan jarum kedua yang panjang. Kedua jarum ini memiliki fungsi yang berbeda. Untuk jarum yang panjang ini menunjukkan detik. Untuk yang jarum pendek ini menunjukkan menit. Di sini jarum pendek dan jarum panjang menunjukkan waktu sekian. Bagaimana kita membacanya? Kita pertama lihat jarum yang pendek dulu. Perhatikan jarum pendek ya. Dia sudah 25, 26, 27. Berarti sudah melewati 27 menit lebih sedikit. Nah, kelebihannya dilihat dari mana? Kita lihat dari jarum yang panjang. Nah, yang di sini. Jarum yang panjang ini menunjukkan angka 15, 16, 17, 18, 19, 19 setengah ya. Setengah lebih. Oke, bagaimana untuk soal yang ini? Berapakah waktunya? Ya, betul sekali. Kita lihat di sini sudah 6 menit untuk yang jarum pendek dan jarum panjang sudah menunjukkan detik ke 35. Jadi 6 menit 35 detik. Yep, betul sekali. Kita akan masuk ke materi yang selanjutnya. Sebelumnya, tahukah kamu berapa jarak bumi ke matahari? Pastinya sangat jauh ya. Jadi di sekitar matahari ada planet-planet yang mengelilinginya. Jarak antara planet ke matahari sangatlah jauh. Namun ilmuwan sudah menemukan berapa jarak dari bumi ke matahari. Sudah pernah mengukur ya. Ternyata jaraknya adalah sebesar 149.600.000 km. Wah, sangat besar. Sangat besar. Nah, kemudian tahukah kamu berapa ukuran virus corona? Nah, secara umum virus corona tidak bisa kita lihat. Bisanya hanya menggunakan mikroskop atau alat-alat yang ada di laboratorium. Nah, ternyata ilmuwan sudah menemukan bahwa besarnya virus corona adalah sebesar 400 sampai 500 mikrometer atau 0,004 meter. Ya, sangat kecil, ya, sangat kecil. Lalu, untuk memudahkan kita dalam menuliskan hasil pengukuran yang sangat besar ataupun sangat kecil, ilmu pengetahuan sudah memudahkannya dengan yang namanya notasi ilmiah. Ya. Jadi untuk memudahkan dalam menuliskan hasil pengukuran yang sangat besar ataupun sangat kecil, itu menggunakan yang namanya notasi ilmiah. Ya. Mengapa perlu memakai notasi ilmiah? Untuk mengurangi kekeliruan dalam pengukuran. Jadi tujuan dari menggunakan notasi ilmiah yaitu agar lebih ringkas dan menghindari kekeliruan dalam penulisan jumlah 0. Tata cara penulisan notasi ilmiah itu yaitu A kali 10 pangkat N, di mana A adalah bilangan dari 1 sampai 9 dan N adalah bilangan bulat plus dan minus. Secara umum ada 3 tata cara penulisan notasi ilmiah, yaitu ketika 0 berada di belakang bilangan seperti 10 juta, itu berarti N bernilai positif, yang artinya N itu adalah banyaknya jumlah 0 ya. N itu adalah banyaknya jumlah 0 yang ada di belakang bilangan.
Seperti 500 berarti nolnya ada 2. Bisa dituliskan dengan 5 kali 10 pangkat 2. 8.000 nolnya ada 3, bisa dituliskan 8 kali 10 pangkat 3. 10.000 nolnya ada 4, bisa dituliskan 10 pangkat 4. 600.000 nolnya ada 5, bisa dituliskan 6 kali 10 pangkat 5 dan sebagainya. Oke. Kemudian yang kedua adalah 0 di belakang bilangan. Sebagai contoh 0,00001. Ada 5 0 di depan bilangan. Ya. Itu berarti n bernilai negatif karena 0 berada di belakang, maksud saya di depan bilangan. Ya, 0 di depan bilangan berarti n bernilai negatif dengan nilai n sama dengan negatif jumlah 0. Seperti contoh 0,5 berarti ada 0,1 di depan bilangan, bisa dituliskan 5 kali 10 pangkat minus 1. 0,008 nolnya ada 3 berarti 8 kali 10 pangkat minus 3 0,0001 ada 4 berarti 1 kali 10 pangkat minus 4 dan seterusnya. Nah, yang ketiga, bagaimana jika nolnya tidak ada atau hanya bilangan berupa misalkan 1, 2, 3 dan seterusnya, tidak ada nolnya. Itu berarti n bernilai 0. Ya, pangkatnya bernilai 0. Seperti 10 pangkat 0 sama dengan 1. Ya. Berarti 2 kali 10 pangkat 0 sama dengan 2. 3 kali 10 pangkat 0 sama dengan 3. Oke. Itu berarti 10 pangkat 0 atau berapapun jika dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Oke, anak-anak. Itu tadi 3 hal penting yang harus dipahami di notasi ilmiah. Ya. N bernilai positif, n bernilai 0 dan n bernilai negatif. Kemudian notasi ilmiah itu juga digunakan untuk menunjukkan bentuk baku pada bilangan bulat dan bilangan desimal. Sebagai contoh, ini ya, 300 itu 3 kali 10 pangkat 2. Nah, jadi bilangan baku itu harus menunjukkan bilangan bulat dari 1 sampai, maksud saya bilangan dari 1 sampai 9. Bisa itu bilangan bulat atau bilangan desimal. Ya, bilangan bulat atau bilangan desimal seperti 1,5, 2,8 itu juga boleh ya. Yang pasti antara 1 sampai 9. Nah, 2500 bentuk bakunya itu adalah 2,5 kali 10 pangkat 3. Kenapa? Karena 2,5 itu terletak antara 1 sampai 9. Ya. Jadi 2500 harus dijadikan 2,5 kali 10 pangkat 3. Kemudian 36,7 berarti harus dijadikan 3,67 kali 10 pangkat 1. 0,015 dijadikan 1,5 dikalikan 10 pangkat minus 2. Nah, itu berarti ketika kita menjadikan bilangan ini menjadi bilangan baku, ketika kita merubahnya itu komanya mundur ya, mundur atau menuju ke depan seperti ini ya, 3,67, maka pangkatnya harus positif ya, 3,67 kali 10 hasilnya 36,7, sama kan? Kemudian 0,015 itu ketika kita mau jadikan 1,5 berarti kan maju 2. Ketika maju berarti pangkatnya negatif ya, 1,5 kali 10 pangkat minus 2 karena majunya adalah 2 ya, majunya 2, 1, 2. Kemudian 0,00489 bilangan bakunya adalah 4,89 ya, 4,89 majunya ada
3. 1, ya, 1, 2, 3. Jadi ketika maju pangkatnya negatif 4,89 kali 10 pangkat min 3. Ya, itu tadi bentuk baku pada bilangan bulat dan bilangan desimal. Jadi harus kita pahami, ya, karena ini nanti akan kita gunakan ketika kita melakukan praktikum dan pengukuran. Oke. Kemudian ada juga bilangan kelipatan 10 dapat digantikan oleh awalan berikut. Sebagai contoh, 10 pangkat 9 itu bisa kita ganti dengan giga, 10 pangkat 6 itu mega, 10 pangkat 3 kilo, 10 pangkat minus 3 itu mili, 10 pangkat minus 6 itu mikro, 10 pangkat minus 9 itu nano. Dengan artian ketika kita menghasilkan suatu pengukuran misalnya 1000 meter, itu bisa kita ganti dengan 1 kilometer karena 10 pangkat 3 sudah diwakili dengan kilo, ya. Kemudian seperti halnya paket data, kalian biasanya tahu yang namanya 1 megabytes, 1 gigabytes. Nah, artinya 1 megabytes itu sama dengan 10 pangkat 6 bytes. 1 gigabyte sama dengan 10 pangkat 9 bytes. Ya. Dan untuk pangkat yang negatif, biasanya ketika kita mengukur suatu yang kecil, itu menghasilkan nilai yang sangat kecil seperti 0,000. Itu bisa kita wakili dengan mili, mikro, dan nano. Berarti 1 milimeter sama dengan 10 pangkat minus 3 meter. 1 mikrometer sama dengan 10 pangkat 6 min 6 meter. Ya. Begitu, sama halnya dengan gram. Oke. Berarti 1 kilogram itu sama dengan 10 pangkat 3 gram. Ya. 1 miligram sama dengan 10 pangkat minus 3 gram. Ya. Satuan tersebut akan kalian pelajari di bab-bab selanjutnya. Kalau kita belajar tentang gerak, kita sering menemui meter. Kalau misalnya nanti kita belajar tentang massa, itu gram, kilogram. Ataupun ketika belajar tentang suhu, itu Celsius, ya, dan sebagainya. Oke. Jadi notasi ilmiah ini adalah menjadi dasar ketika kita melakukan pengukuran dan praktikum. Masih ingatkah kalian tentang konversi satuan di sekolah dasar? Di sekolah dasar kalian sudah belajar konversi satuan dari kilo sampai ke mili, ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 tahapan yang sering dipakai, ya, 7 tingkatan satuan yang sering dipakai sampai di tingkat SMP ini, ya. Jadi kalian harus ingat lagi tentang konversi satuan ini. Nah, jadi yang pertama ada kilo, hekto, deka, kemudian ada meter atau gram atau sekon, desi, senti, dan mili. Nah, jadi semakin ke bawah ukuran dari suatu satuan ini adalah semakin kecil, ya. Semakin ke bawah ukurannya akan semakin kecil. Jadi yang paling atas kilo itu adalah yang paling besar dan mili adalah yang paling kecil. Oke. Jadi ketika kita mengkonversikan satuan dari kilo ke, misal dari kilo ke kilogram ke gram, ya, itu berarti kita menambahkan 0,3 karena turun 3 tingkatan, ya. 1, 2, 3. Berarti ditambahkan 0,3 atau dikalikan 10 pangkat 3 karena tingkatannya ada 3. Ya, karena turun 3 maka tingkatannya ada 3. 1, 2, 3. Berarti kilogram ke gram dikalikan 10 pangkat 3 atau dikalikan 1000. Kilometer ke meter dikalikan 10 pangkat 3
atau 1000. Nah, kemudian yang sering juga ini ya, dari meter ke senti. Dari meter ke sentimeter atau dari gram ke sentigram. Berarti turun 2. Itu berarti meter ke sentimeter dikalikan 10 pangkat 2 atau dikalikan 100. Nah, jadi setiap tingkatan itu nambah 01. Nah, kebalikannya jika naik ya misal dari meter ke kilometer, maka dikali 10 pangkat min n atau 10 pangkat minus 3 tingkatannya, atau dibagi dengan 1000 ya, dibagi dengan 1000 atau dikali 10 pangkat n ya, bisa juga dibagi 1000 atau dibagi 10 pangkat n atau dibagi 10 pangkat plus n. Jadi kalau dibagi pangkatnya minus ya, maksud saja kalau dibagi pangkatnya plus, kalau dikali pangkatnya minus jika naik. Begitu juga senti ke meter, misal sentimeter ke meter, berarti naik 2, berarti dikali 10 pangkat min 2 atau dibagi 100. Oke, soalnya 10 pangkat 2 adalah 100 dan seterusnya. Jadi kalian harus paham ini tentang versi satuan ya, karena sampai nanti akan dipakai, sering dipakai. Ya. Oke anak-anak, itu tadi materi tentang pengukuran massa, pengukuran waktu, dan notasi ilmiah. Terima kasih anak-anak. Alhamdulillah materi tentang pengukuran massa, pengukuran waktu, dan juga notasi ilmiah sudah Ustazah sampaikan. Bagaimana? Kalian sudah paham atau masih bertanya-tanya tentang materi pengukuran dan notasi ilmiah? Jangan khawatir, kalau kalian masih bingung, langsung saja bisa tanya di Google Classroom atau lewat WA. Nah, setelah ini Ustazah juga akan memberikan penugasan terkait materi pengukuran dan juga notasi ilmiah. Baik anak-anak, Ustazah akhiri pembahasan kali ini dan juga pembahasan tentang besaran dan pengukuran. Tetap semangat belajar. Ustazah akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء